Welcome to SP Class. Kali ini kita akan membahas 4 poin penting dalam sejarah Islam, yakni perkembangan Islam pada masa Rasulullah, fase-fase sejarah Islam, perkembangan Islam di masa klasik serta modern. Perkembangan Islam pada masa Rasulullah SAW yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad yang menerima wahyu pertama di Gua Hiro, hijrahnya Rasulullah di Mekah ke Madinah, kesepakatan Hudaybiyah, serta peristiwa Isra Mi'raj pada tahun 620 Masehi. Pada masa Rasulullah, Islam mengalami perkembangan yang sangat signifikan di berbagai aspek. Awalnya, Nabi Muhammad menerima wahyu pertamanya pada tahun 610 di Gua Hiro. Lalu beliau berdakwah berfokus pada penyampaian ajaran tauhid, moralitas, serta keadilan sosial. Perkembangan Islam mencakup penyebaran ajaran-ajaran melalui wahyu Al-Quran dan Sunnah. Hijrahnya dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 menjadi sebuah awal pembentukan masyarakat Islam yang lebih terstruktur. Di Madinah, Rasulullah juga membangun sebuah konsep negara berdasarkan prinsip keadilan dan toleransi. Pertempuran Badar, Uhud, serta Khandaq menjadi bagian dari tantangan yang dihadapi oleh umat Islam dalam mempertahankan ajaran mereka. Kesepakatan Hudaybiyah pada tahun 628 menciptakan keadaan damai, memungkinkan Islam berkembang lebih luas. Peristiwa Isra Mi'raj pada tahun 620 menandai pengalaman spiritual Nabi Muhammad SAW pada tahun 630 Masehi. Kemenangan dalam menaklukkan Mekah memperkuat posisi Islam di Arab. Rasulullah wafat pada tahun 632, meninggalkan fondasi kuat untuk pengembangan selanjutnya di bawah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai fase-fase sejarah dalam Islam. Nah, sejarah Islam ini dapat dibagi menjadi beberapa fase yang mencerminkan perkembangan yang signifikan dalam masyarakat Muslim. Yaitu ada fase pra-Islam yang terjadi pada sebelum 610 Masehi, di mana masyarakat Arab pra-Islam diwarnai oleh sistem suku, praktik-praktik keagamaan pra-Islam, dan kehidupan sosial ekonomi. Pada periode ini Nabi Muhammad SAW telah lahir. Yang kedua ada periode Mekah terjadi pada 610 sampai 622 Masehi, yang dimana di fase ini dimulai dengan wahyu pertama Nabi Muhammad di Gua Hiro. Fase ini mencakup periode dakwah di Mekah meskipun dihadapi dengan perlawanan dan penindasan, Islam mulai tumbuh. Yang ketiga ada fase hijrah dan periode Madinah terjadi pada 622 Masehi. Nah, di mana di fase ini terjadi Nabi Muhammad hijrah atau pindahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Nah, yang menandai awal kalender Hijriah, Islam berkembang dari sekedar agama menjadi dasar bagi pembentukan masyarakat Madinah yang lebih terstruktur. Fase keempat ada periode konfrontasi terjadi pada 622 sampai 630 Masehi. Di sini terjadinya pertempuran seperti perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq, serta terjadinya perjanjian seperti Hudaybiyah. Nah, masyarakat Muslim menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan dan menegakkan Islam. Yang kelima ada penaklukan Mekah yang terjadi pada 630 Masehi.
Nah, Mekah ditaklukkan oleh pasukan Islam yang menandai kemenangan besar dan penyebaran Islam di seluruh wilayah Arab. Yang keenam ada fase pembentukan negara Islam 630 sampai 632 Masehi. Setelah penaklukan Mekah, Islam menjadi dasar pembentukan negara Islam di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Nah, di fase ini juga terjadinya Isra Miraj. Yang ketujuh ada fase pasca wafat Nabi yang terjadi pada 632 Masehi. Nah, wafatnya Nabi Muhammad menandai akhir fase langsung di bawah kepemimpinannya. Munculnya Khulafaur Rasyidin atau khalifah yang adil dan pengembangan lebih lanjut dalam berbagai bidang menandai tahap pasca wafat. Nah, dalam setiap fase sejarah Islam memiliki peristiwa dan keunikan dan perkembangan keunikannya tersendiri yang akan membentuk fondasi agama dan masyarakat muslim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa klasik dalam sejarah Islam mencakup periode dari abad ke-7 hingga abad ke-14. Pada masa ini, terjadi perkembangan yang signifikan dalam berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, seni, dan kebudayaan. Beberapa aspek perkembangan pada masa klasik. 1. Ilmu pengetahuan. Masa klasik Islam dikenal sebagai zaman keemasan Islam dalam ilmu pengetahuan. Pusat-pusat ilmu seperti House of Wisdom di Baghdad menjadi tempat penting bagi perkembangan matematika, astronomi, kedokteran, kimia, dan filsafat. Karya-karya klasik Yunani, Romawi, dan Persia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, memberikan kontribusi besar terhadap warisan intelektual dunia. 2. Filsafat. Para pemikir seperti Al-Farabi, Avicenna, Ibnu Sina, dan Averroes, Ibnu Rushd mengembangkan dan menyintesis tradisi filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Mereka membahas topik-topik seperti etika, metafisika, dan logika, memberikan sumbangan penting bagi pemikiran filosofis. 3. Seni dan kebudayaan. Arsitektur Islam berkembang dengan pesat, terutama melalui pembangunan masjid dan istana yang indah. Seni kaligrafi dan seni ukir juga berkembang menjadi bentuk seni yang sangat dihargai. Kesusastraan Arab mencapai puncaknya dengan karya-karya seperti Alf Laila wa Laila, 1001 Malam. 4. Hukum dan administrasi. Hukum Islam mengalami pengembangan dan kodifikasi lebih lanjut, terutama melalui kerja-kerja ulama seperti Imam Asy-Syafi'i. Sistem administratif negara juga diatur dengan lebih rinci. 5. Perdagangan dan ekonomi. Pada masa ini, dunia Islam menjadi pusat perdagangan dan ekonomi yang penting. Kekhalifahan Abbasiyah dan kemudian Kekhalifahan Utsmaniyah menjadi pusat peradaban, menghasilkan kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi. Masa klasik Islam mencerminkan era kegemilangan dalam berbagai aspek kehidupan dan menjadi tonggak penting dalam sejarah peradaban manusia. Perkembangan Islam pada masa modern melibatkan berbagai perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya di dunia muslim. Aspek perkembangan Islam pada masa modern, pertama, pengaruh kolonialisme. Zaman modern ditandai dengan penetrasi dan kolonialisasi Eropa di dunia Islam, pemisahan kekuatan tradisional dan pengenalan sistem politik dan ekonomi Barat memberikan dampak yang signifikan pada masyarakat muslim. Kedua, reformasi dan modernisasi. Di beberapa wilayah Islam, terutama di Timur Tengah dan Asia Selatan, terjadi upaya reformasi dan modernisasi untuk menyesuaikan diri dengan nilai dan teknologi Barat. Mesir di bawah kepemimpinan Muhammad Ali Pasha dan reformasi Ottoman di Turki adalah contoh nyata dari upaya ini. 3. Kemerdekaan dan pembentukan negara-negara modern.
Setelah Perang Dunia II, banyak negara Islam meraih kemerdekaan dari penjajahan kolonial. Proses ini membawa perubahan signifikan dalam tatanan politik dan sosial, termasuk pembentukan negara-negara modern seperti Pakistan, India, dan sejumlah negara di Timur Tengah. 4. Reformasi Islam. Beberapa negara Islam mengalami revolusi politik yang mencerminkan dorongan untuk memperkuat identitas Islam dalam politik. Revolusi Islam di Iran pada tahun 1979 di bawah pimpinan Ayatollah Khomeini adalah salah satu contohnya. Kelima, globalisasi dan teknologi. Era modern membawa globalisasi dan kemajuan teknologi yang mempengaruhi kehidupan Muslim. Akses ke media massa dan internet memungkinkan penyebaran informasi dan ideologi Islam secara lebih cepat dan luas. Keenam, tantangan ekonomi dan sosial. Banyak negara Islam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial, termasuk masalah kemiskinan, ketidaksetaraan, dan ketegangan antar modernitas dan tradisi. Ketujuh, radikalisasi dan ekstremisme. Beberapa wilayah mengalami meningkatnya radikalisasi dan ekstremisme yang sering kali dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pemerintah, ketidaksetaraan sosial, dan pengaruh ideologi radikal. Perkembangan Islam pada masa modern mencakup dinamika kompleks yang melibatkan interaksi antara tradisi Islam dan tantangan-tantangan modern. Perjalanan ini harus berlanjut dan banyak masyarakat Muslim berusaha mencari keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan tuntunan dunia modern. Sekian and thanks for watching.